Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam koneksi antar materi modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensi. Masih bersama dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Suyatno, SPD MPD, pengajar praktik Ibu Dina Lumitasari, dan saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensi modul 2.1. Pertanyaan pemantik 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, berikut adalah cara penerapan pembelajaran berdiferensi di kelas dengan langkah yaitu: pertama, dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif yang didasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik. Cara yang kedua adalah guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten adalah guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan diri pemetaan kebutuhan kesiapan minat profil belajar. Diferensi proses adalah guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk adalah guru perlu memodifikasi bagian produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Cara yang ketiga yaitu dengan menyusun RPP berdiferensi yang di dalamnya memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memuat 3 strategi diferensiasi. Berikut pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 1. Pembelajaran berdiferensi adalah bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensi berakar pada penilaian. 4. Pembelajaran berdiferensi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima yaitu pembelajaran berdiferensi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Yang ketujuh adalah pembelajaran berdiferensi bersifat organik dan juga dinamis. Pertanyaan pemantik ketiga yaitu jelaskan bagaimana Anda melihat keterkaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak. Jadi, pembelajaran berdiferensi ini sangat berkaitan dalam modul 1. Di antara modul yang telah dipelajari yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensi yang nantinya akan bermuara menjadikan karakter profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berpihak pada murid. Berikut adalah penjabarannya masing-masing koneksi. Di antara koneksi antar materi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan materi
2.1 Pembelajaran berdiferensi, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Jadi, dalam pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk mengembangkan karakteristik masing-masing siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila sebagai seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan materi 2.1 pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran berdiferensi dapat terwujud apabila seorang telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak yang mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. Keterkaitan antar materi 1.3 visi guru penggerak dan materi 2.1 pembelajaran berdiferensi, yaitu dengan visi yang berpihak pada murid tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensi. Pembelajaran berdiferensi dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang dilalui dengan tahapan bagja. Keterkaitan antar materi 1.4 budaya positif dan materi 2.1 pembelajaran berdiferensi, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensi di sekolah dan di kelas yang aman dan nyaman akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensi. Murid yang beragam harus bisa dilayani sesuai dengan kebutuhan murid melalui visi dan peran yang sangat baik. Visi misi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Pembelajaran yang berdiferensi merupakan bagian dari budaya positif. Nah, pemirsa, demikianlah koneksi antar materi, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.